sahabat pemilih, salam jumpa kembali dengan kami KPU Kabupaten Flores Timur dalam program podcast Tutu Koda Pemilu atau bincang-bincang tentang pemilu. Hari ini hadir bersama dengan kami sebagai narasumber Bapak Gregorius Sulesanga. Selamat siang Pak Iris. Selamat siang. Sehat? Sehat walafiat. Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tirsa Marcelina dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Seperti kita ketahui bersama, bahwa sekarang ini sedang dilakukan pendaftaran oleh partai politik ke KPU RI. Mungkin Pak Iris bisa berikan gambaran sedikit kepada sahabat pemilih, kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh KPU RI sekarang ini. Silakan Pak Iris. Terima kasih Ibu Tirsa. Selamat siang sahabat pemilih. Terkait dengan proses yang sekarang dilakukan oleh KPU RI bersama partai politik, telah dibuka masa pendaftaran dari tanggal 1 sampai tanggal 14 nanti. Sekarang partai politik dengan dokumen yang sudah dipersyaratkan di Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah dan sedang melakukan proses pendaftaran. Nah, pendaftaran dilakukan melalui satu aplikasi yang namanya Sipol. Dan sekarang per hari ini terpantau sudah ada 19 partai politik yang mendaftar, 14 partai politik yang diterima dan 5 dikembalikan. Baik Pak Iris. Jadi pendaftaran itu semuanya dilakukan melalui sistem aplikasi ini ya, tanpa paperless begitu istilahnya, tanpa kertas gitu. Iya, ini yang beda dengan pemilu 5 tahun lalu. Jadi kalau pengalaman 5 tahun lalu pendaftarannya ini kan bisa dilakukan pada semua tingkatan, terutama di kita di kabupaten. Nah, partai datang membawakan sejumlah dokumen, baik hard maupun soft. Tetapi sekarang ini berubah, pendaftaran terpusat di KPU RI dan partai politik hanya mendaftar melalui aplikasi Sipol. Gitu. Jadi kira-kira apa yang dilakukan oleh kepengurusan di tingkat kabupaten kota? Ya, saya kira sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan peraturan KPU, partai politik tingkat kabupaten kota harus memastikan dokumen apa saja yang kemudian harus disediakan oleh mereka. Misalnya saja kepengurusan di tingkat KPU kabupaten kota, di dalamnya juga termasuk keterwakilan perempuan, memperhatikan 30%. Lalu surat terkait dengan domisili kantor, dokumen yang berkaitan dengan status kepemilikan kantor, lalu keanggotaan, rekening, dan lain sebagainya. Ini yang harus dipastikan oleh partai politik tingkat kabupaten dan untuk didorong atau oleh admin atau verifikator operator partai politik tingkat kabupaten itu kemudian mengunggah dalam aplikasi Sipol milik partai politik. Baik, jadi semuanya dilakukan secara terpusat begitu ya, lewat Sipol ini tadi. Sahabat pemilih mungkin mau tahu juga, karena di KPU Kabupaten Flores Timur telah dibuka helpdesk sejak tanggal 2 Agustus minggu lalu gitu. Kira-kira Pak Iris bisa menggambarkan sedikit peran dan fungsi dari helpdesk untuk memberikan pelayanan kepada pihak partai politik? Iya, helpdesk ini kan yang terakhir sebagaimana arahan KPU di surat 574 dan juga dia berangkat dari core bisnisnya KPU menyelenggarakan pemilu yang di dalamnya itu melayani peserta pemilu dan pemilih. Untuk kepentingan melayani peserta pemilu ini, maka dibentuklah helpdesk ini yang secara khusus di surat 574 itu untuk dua kepentingan. Yang pertama terkait dengan informasi soal pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, dan yang kedua terkait dengan aplikasi Sipol. Jadi nanti partai politik bisa melakukan konsultasi terkait dengan dua hal itu.
melakukan verifikasi administrasi di tingkat kita kabupaten. Baik, sahabat pemilih, terkait dengan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi, sebagaimana keputusan tentang pedoman teknis nomor 260 itu dilakukan di kabupaten dimulai tanggal 16 Agustus sampai dengan tanggal 29 Agustus. Baik, jadi pada saat dilakukan verifikasi administrasi ini, kira-kira hal apa saja yang mau diverifikasi dalam tahapan ini? Ya, terkait dengan hal apa saja yang akan dilakukan verifikasi tingkat kabupaten, ini berangkat dari dokumen-dokumen yang diterima oleh KPU Kabupaten sebagaimana ketentuan di PKPU 4. Ada beberapa dokumen. Yang pertama, daftar nama anggota parpol dan disertai dengan lampiran KTPL atau KK dan KTA. Kemudian di dalamnya juga ada termuat daftar kegandaan partai politik, kegandaan keanggotaan maksudnya. Kemudian yang berikut daftar potensi keanggotaan yang TMS. Lalu ada juga NIK yang tidak teridentifikasi di DPB. Nah, dari data-data ini kemudian KPU Kabupaten yang pertama itu melakukan pencocokan terhadap daftar nama dan dokumen lampiran, maksudnya KTPL dan KTA, mencocokkan. Kalau sesuai semua setiap elemen data, maka itu dia memenuhi syarat. Kemudian terhadap potensi kegandaan antar parpol itu ya, KPU Kabupaten menempuh mekanisme. Yang pertama, mengecek kesesuaian elemen data, kemudian menyatakan status BMS karena dia terdaftar pada beberapa parpol. Nah, pada saat yang bersamaan partai politik kemudian memantau pada sipol partai politik. Nah, ketika KPU Kabupaten menyatakan dia BMS, maka wajib segera ditindaklanjuti mulai tanggal 19 sampai tanggal 26. Baik, jadi apabila diketemukan kegandaan, misalnya satu orang dia terdaftar di 3 partai politik yang berbeda, nah ini yang harus segera diluruskan ini. Gitu. Jadi kira-kira mekanismenya bagaimana itu? Misalnya satu orang dia terdaftar di 3 partai politik, kita mendatangi atau mereka datang ke KPU Kabupaten Flores Timur atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Ya, terkait dengan kegandaan, satu orang ganda misalnya di 3 partai politik, maka pada saat kita tetapkan status, maka di 3 partai politik ini akan membaca bahwa yang bersangkutan ini ganda di 3 partai politik, termasuk di partai politik saya. Nah, kewajiban partai politik untuk mendatangi yang bersangkutan, melakukan klarifikasi dengan surat pernyataan. Di lampiran PKPU nomor 4 itu di lampiran 15 itu digunakan surat pernyataan. Nah, terkait dengan surat pernyataan ini, klarifikasi ini, kalau misalnya sampai batas waktu tanggal 26 ya, itu belum dipastikan keanggotaan, maka KPU berkoordinasi dengan partai politik ya, untuk kemudian menghadirkan yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi di kantor KPU Kabupaten. Jadi persoalan kegandaan ini kiranya harus sudah selesai sebelum ditutupnya jadwal verifikasi administrasi. Begitu kira-kira ya? Kira-kira demikian Ibu, karena ya, kalau misalnya tidak dilakukan klarifikasi sampai batas tanggal 28, maka tanggal 29 itu kita tentukan status menjadi tidak memenuhi syarat. Baik. Jadi mekanisme yang sama, apakah ini juga berlaku terhadap yang tidak memenuhi syarat atau yang belum memenuhi syarat? Mekanisme klarifikasi ini? Ya, kalau untuk yang potensi tidak memenuhi syarat, nah, itu nanti juga ditindaklanjuti dengan surat pernyataan dan harus dilampiri dengan bukti dokumen. Ya, ambil contoh terkait dengan pekerjaan, misalnya PNS dan Polri, atau usia perkawinan. Kalau sipol membaca bahwa di daftar nama anggota parpol dia berstatus sebagai PNS kerja,
Sipol akan kemudian pada hasil analisis itu menyatakan kerjaan ini tidak memenuhi syarat. Kita nyatakan BMS, partai politik langsung menindaklanjuti. Kalau yang bersangkutan pensiunan, kebetulan elemen data di KTPL belum terganti, maka dia harus membuat surat pernyataan, bukan sebagai PNS TNI Polri, dan wajib dilapori dengan SK pensiun atau surat pemberhentian dengan hormat. Baik Pak Iris, misalnya dia hanya mengantongi surat pengunduran diri tanpa ada SK dari institusi kepolisian misalnya bahwa yang bersangkutan sudah pensiun, itu bagaimana perlakuannya? Kalau terkait dengan surat keterangan atau pernyataan bahwa SK pemberhentian masih dalam proses atau SK pensiun dalam proses, ini secara aturan tidak diatur. Oleh karena itu kita tegas bahwa ini tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Jadi harus ada minimal ada SK dari institusi tersebut yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah pensiun. Ya, benar. Itu baru bisa diterima ya, Pak Iris ya. Baik, selanjutnya setelah verifikasi administrasi ini, misalnya apabila ada dokumen yang belum memenuhi syarat, kira-kira apa yang harus dipersiapkan selanjutnya oleh partai politik? Ya, nanti pada akhir tahapan verifikasi administrasi akan terbaca bahwa partai politik ini dari status keanggotaan berapa orang yang memenuhi syarat, berapa orang yang tidak memenuhi syarat, dan berapa orang yang belum memenuhi syarat. Nah, pada saat masa perbaikan yang belum memenuhi syarat ini wajib diperbaiki dokumen dengan orang yang sama atau boleh menambahkan yang baru, menggantikan yang baru, dengan catatan bahwa elemen data dokumen itu harus ada dan benar untuk kita kemudian pastikan statusnya. Baik. Apabila semua sudah beres, katakanlah di tanggal 29 Agustus, secara verifikasi administrasi sudah beres, artinya setelah itu masuk ke tahapan verifikasi administrasi perbaikan bagi mereka yang belum memenuhi syarat, gitu ya Pak Iris? Ya, terkait dengan perbaikan ya, kalau misalnya tanggal 29 itu dia sudah memenuhi syarat administrasi, maka dia tidak masuk pada gelombang berikut, yaitu verifikasi administrasi perbaikan. Nah, untuk diketahui teman pemilih bahwa ada beberapa kategori partai politik yang akan mengikuti pemilu di tahun 2024. Yang pertama, partai politik yang memenuhi syarat parliamentary threshold, ambang batas di parlemen 4%. Ya. Nah, itu proses yang mereka ikuti hanya sampai di tahapan verifikasi administrasi. Jadi kalau sudah lolos verifikasi administrasi maka tinggal menunggu tanggal penetapan. Nah, bagi partai politik lama atau partai politik baru yang tidak punya keterwakilan di parlemen, itu mereka wajib mengikuti tahapan dari verifikasi administrasi sampai pada verifikasi faktual. Ya, sebagaimana lampiran keputusan 260, verifikasi faktual itu dilakukan pada tanggal 15 Oktober sampai 4 November. Ya, itu termasuk di dalamnya verifikasi faktual keanggotaan, kepengurusan dan keanggotaan. Itu dilakukan tanggal 4 Oktober sampai 15 Oktober sampai 4 November. Baik, jadi sahabat pemilih, sebelum masuk pada penetapan partai politik di tanggal 14 Desember tahun 2022, KPU Kabupaten akan berproses di tahapan verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan. Jadi sahabat pemilih, karena keterbatasan waktu, bincang-bincang hari ini kita batasi sampai pada tahapan verifikasi dan verifikasi perbaikan, dan kami akan melanjutkan di edisi selanjutnya mengenai tahapan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan. Sebelum sampai di penghujung bincang-bincang singkat kita di siang ini, mungkin ada beberapa hal yang Pak Iris ingin sampaikan kepada sahabat pemilih. Silakan. Ya, sahabat pemilih, terkait dengan proses ini nanti kita akan dibantu dengan
aplikasi Sipol. Ya. Jadi kita memastikan bahwa kita kerja secara transparan dengan bantuan aplikasi Sipol, yang mana aplikasi Sipol itu nanti ada untuk KPU, Bawaslu maupun partai politik. Jadi masing-masing lembaga ini memantau kerja dari KPU kabupaten. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu partai politik, segera persiapkan segala dokumen berkaitan dengan yang mungkin manakala nanti dalam proses verifikasi tahap pertama ada yang belum memenuhi syarat, itu nanti bisa dilengkapi, bisa diperbaiki pada masa verifikasi perbaikan verifikasi administrasi perbaikan. Nah, jangan lupa juga kunjungi helpdesk kami yang sekarang sudah kami buka mulai tanggal 2 Agustus kemarin, setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Sekira demikian beberapa hal yang saya sampaikan, Ibu Tirsa. Baik, terima kasih sahabat pemilih karena sudah bersama dengan kami di program podcast Tutu Koda Pemilu, seri pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kita akan jumpa di minggu depan. Kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak Iris. Kira-kira siap Pak Iris waktunya? Siap. Ya, minggu depan kita akan bincang-bincang lagi dengan Pak Iris terkait verifikasi faktual. Selamat siang, terima kasih. Salam KPU melayani.